Level timnas Indonesia kini bukan lagi Asia Tenggara. Negara langganan Piala Dunia tiba-tiba ajak sparring. Negara yang sudah terbiasa berlaga di Piala Dunia tiba-tiba mengajak timnas Indonesia untuk beruji coba. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah timnas Indonesia kini sudah berada di level yang lebih tinggi? Simak ulasan lengkapnya sekarang. Top Marco Top salut buat PSSI. Tak disangka, Indonesia akan bersaing jadi tuan rumah kualifikasi Piala Dunia 2026 PSSI. Tapi diam-diam, PSSI secara resmi memastikan Indonesia akan ikut bidding tuan rumah kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat. Namun ada alasan mengapa mereka memilih untuk tidak mengumumkannya dengan cara yang gegap gempita. Apa yang membuat PSSI memilih untuk tetap low profile? Simak detail lengkapnya di sini. Fans Garuda Auto bahagia terbaru Shin Tae-yong berbicara terbuka, harapan besar untuk timnas Indonesia yang bikin terharu. Shin Tae-yong baru-baru ini mengungkapkan harapannya untuk timnas Indonesia yang pasti akan mengejutkan kalian. Pelatih asal Korea Selatan ini tak hanya fokus pada kemenangan, tapi juga masa depan sepak bola Indonesia. Apakah harapan besar ini bisa menjadi kenyataan? Simak fakta lengkapnya di sini. PSSI akhirnya terbuka. Turnamen mini Indonesia versus Malaysia dan rencana uji coba melawan Rusia terungkap. PSSI memastikan Indonesia akan terlibat dalam turnamen mini yang mempertemukan timnas Indonesia dengan Malaysia. Lebih mengejutkan lagi, uji coba melawan Rusia juga menjadi bagian dari rencana mereka. Apa yang ingin dicapai PSSI dengan langkah ini? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Level timnas Indonesia kini bukan lagi Asia Tenggara. Negara langganan Piala Dunia tiba-tiba ajak sparring. Negara yang sudah terbiasa berlaga di Piala Dunia tiba-tiba mengajak timnas Indonesia untuk beruji coba. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah timnas Indonesia kini sudah berada di level yang lebih tinggi? Simak ulasan lengkapnya sekarang. Timnas Indonesia asuhan pelatih Patrick Kluivert dikatakan sudah jauh tinggalkan level Asia Tenggara untuk bersaing di tingkat dunia. Pasalnya, baru-baru ini ada salah satu kontestan Eurocup yang menempati ranking 35 FIFA mengajak timnas Indonesia untuk mengadakan uji tanding. Memang masih jauh rasanya kalau ada anggapan bahwa timnas Indonesia yang sekarang sudah bisa dibandingkan dengan tim-tim berkelas Piala Dunia. Namun kemenangan atas Arab Saudi dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 bisa menjadi pelecut motivasi bagi timnas Indonesia untuk mencapai level tersebut. Tidak hanya itu, hasil imbang skuad merah putih ketika jumpa Australia, Cina, Arab Saudi, hingga Bahrain juga layak mendapat apresiasi. Kini selangkah lagi timnas Indonesia bisa lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 dan ini menjadi keikutsertaan pertama skuad Garuda di ronde itu. Cina dan Jepang menjadi lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia selanjutnya. Jika menang sekali saja, maka skuad Patrick Kluivert dipastikan ke ronde 4. Kemenangan atas Cina mungkin menjadi yang paling realistis diraih timnas Indonesia lantaran kekuatan dari kedua tim tidak terlalu berbeda jauh. Meski kalah di pertemuan pertama, namun kali ini timnas Indonesia akan menjamu Cina di hadapan puluhan ribu supporter sehingga cukup diuntungkan. Sementara itu, kiprah sensasional timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir ternyata mendapat perhatian khusus dari sepak bola Eropa. Salah satu tim langganan Eurocup tiba-tiba saja mempunyai niat untuk mengajak timnas Indonesia bertanding dalam sebuah laga bertajuk persahabatan.
adalah Rusia, tim ranking 35 FIFA yang secara terbuka meminta timnas Indonesia menjadi lawan mereka dalam agenda friendly match di waktu mendatang. Niat ini pertama kali disampaikan oleh Wakil Ketua Federasi Sepak Bola Rusia Denis Manturov pada pertengahan April silam. Saya ingin mencatat rencana untuk mengadakan pertandingan persahabatan antara tim nasional sepak bola Rusia dan Indonesia, kata Waketum Federasi Sepak Bola Rusia, Denis Manturov, 15 April silam. Sementara itu, Dubes Rusia untuk RI Sergei Tolchanov kemudian mengonfirmasi kabar ini. Ia mengungkapkan bahwa agenda uji coba negaranya dengan timnas Indonesia bukan isapan jempol semata. Memang pada bulan September kita punya peluang untuk menggelar pertandingan antar timnas, ucap Dubes Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov. Kata Sergei Tolchanov, pihaknya sedang mengusahakan bakal menggelar agenda persahabatan dengan timnas Indonesia pada September nanti. Indonesia punya peluang pada bulan Juni dan September untuk pertandingan persahabatan internasional. Dalam kurung, tapi Indonesia masih mengikuti ajang kualifikasi, katanya. Kami sedang berdiskusi dan sangat berharap sesuatu akan terwujud pada bulan September, lanjut Tolchanov saat diwawancarai RIA Novosti Sport. Menurut Sergei Tolchanov, laga ini bisa digelar di Rusia atau Indonesia. Ia juga tidak menutup kemungkinan akan mengajak negara lain seperti Malaysia. Laga ini mungkin berlangsung di Rusia atau di Indonesia. Ada juga ide kita bisa menyelenggarakan turnamen kecil dan mengundang beberapa tim, misalnya Malaysia, ungkap Tolchanov. Jadi, ketika tim Rusia ada di sini, mereka akan dapat memainkan beberapa pertandingan, tutupnya. Top Marco Top salut buat PSSI. Tak disangka, Indonesia akan bersaing jadi tuan rumah kualifikasi Piala Dunia 2026 PSSI, tapi diam-diam. PSSI secara resmi memastikan Indonesia akan ikut bidding tuan rumah kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat. Namun ada alasan mengapa mereka memilih untuk tidak mengumumkannya dengan cara yang gegap gempita. Apa yang membuat PSSI memilih untuk tetap low profile? Simak detail lengkapnya di sini. Salah satu anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, menyampaikan bila Indonesia turut ikut bidding tuan rumah kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat. Beberapa waktu terakhir, pemberitaan dipenuhi dengan kabar AFC menawari anggotanya untuk jadi tuan rumah kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat. Pemberitaan pertama muncul dari Cina di mana mereka akan mengajukan diri sebagai tuan rumah putaran keempat, sebagaimana dilansir dari Titan Sport. Dari sumber yang sama menyatakan Cina telah menawari beberapa kotanya untuk menggelar event tersebut. Kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat akan dilangsungkan pada Oktober 2025. 6 tim yang lolos dari putaran ketiga akan dibagi jadi 2 grup, masing-masing grup berisi 3 tim yang bertanding di venue terpusat. Berkaitan dengan Indonesia, salah satu anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menjawab rasa penasaran pecinta sepak bola nasional saat ini. Menurut Arya, Indonesia juga ikut melakukan bidding untuk jadi tuan rumah kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat. Namun PSSI tidak gembar-gembor akan pemberitaan ini. Memang ada perubahan tuan rumah yang dibuat oleh AFC
Dulu biasanya tuan rumah netral, jadi semuanya dikelola oleh AFC, kata Arya Sindulingga dilansir Bola Sport.com dari YouTube pribadinya dalam program bebas. Sekarang AFC bikin sebuah cara baru, minta para peserta round 4 untuk menawarkan diri sebagai tuan rumah dan bidding. Namanya ditawarkan, kita pasti ikutlah, tapi nggak harus gembar-gembor ya, batasnya masih ada waktu. Kita akan coba, memang lawan-lawannya berat, ada Timur Tengah, dari mana? Sudah pasti kita coba ikut bidding, tambahnya. PSSI masih menunggu kejelasan bagaimana aturan AFC tersebut sejalan dengan perjuangan Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini Timnas Indonesia berada di peringkat 4 klasemen sementara putaran ketiga. Sedangkan rilis resmi AFC menyatakan hak tuan rumah putaran keempat melekat kepada 2 tim terbaik di putaran ketiga. Dengan begitu, saat ini Uni Emirat Arab dan Irak difavoritkan sebagai tuan rumah ronde keempat. Tetap kita akan lakukan dalam kurung bidding, tunggu aja. Kalau negara lain gembar-gembor, kalau kita tidak, ujar Arya. Kita kalau belum jelas memang nahan-nahan diri. Kalau pasti baru kita sampaikan, tambahnya. Sesuai jadwal, jika biasanya FIFA Matchday terdiri dari 2 pertandingan, maka di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat akan ada 3 Matchday untuk mengakomodasinya. Pertandingan putaran keempat akan dilakukan pada 8, 11, dan 14 Oktober 2025. Pemenang tiap grup akan melaju langsung ke putaran final Piala Dunia 2026, sedangkan runner-up akan melaju ke putaran kelima. Sedangkan juru kunci grup akan tersingkir. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally... Fans Garuda Auto bahagia, terbaru Shin Tae-yong berbicara terbuka, harapan besar untuk Timnas Indonesia yang bikin terharu. Shin Tae-yong baru-baru ini mengungkapkan harapannya untuk Timnas Indonesia yang pasti akan mengejutkan kalian. Pelatih asal Korea Selatan ini tak hanya fokus pada kemenangan, tapi juga masa depan sepak bola Indonesia. Apakah harapan besar ini bisa menjadi kenyataan? Simak fakta lengkapnya di sini. Mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, belum lama ini mendapat kesempatan diwawancarai media Korea Selatan. Hal itu terjadi ketika Shin Tae-yong datang langsung ke laga Seongnam FC versus Seoul Airlines pada laga pekan ke-10 kali 2025 yang digelar Minggu 4/5/2025. Sebagai informasi, Shin Tae-yong kini menjabat sebagai General Manager tim Seongnam FC. Pada kesempatan tersebut, Shin Tae-yong mendapat pertanyaan terkait harapan untuk Timnas Indonesia. Khususnya yakni soal nasib Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia sementara menempati peringkat keempat grup C dengan raihan 9 poin. Skuad Garuda wajib mempertahankan posisi tersebut bila ingin lolos ke babak selanjutnya. Bila turun 1 peringkat saja, Timnas Indonesia akan tersingkir. Shin Tae-yong berharap Timnas Indonesia bisa finish di peringkat 4. Pelatih asal Korea Selatan itu yakin Timnas Indonesia bisa memenuhi target tersebut. Salah satu alasannya yakni karena skuad Timnas Indonesia dihuni pemain yang berkualitas. Secara pribadi saya rasa bisa naik sampai posisi keempat. Basis pemainnya tidak buruk. Selama saya di sana, saya membangun fondasi yang kokoh dengan anggota yang ada. Itu akan semudah itu dan posisi 4 sudah cukup, kata Shin Tae-yong. Sementara itu,
Timnas Indonesia masih menyisakan 2 laga lagi di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rinciannya sebagai berikut: 5 Juni 2025 Timnas Indonesia versus Cina, 10 Juni 2025 Jepang versus Timnas Indonesia. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try. PSSI akhirnya terbuka. Turnamen mini Indonesia versus Malaysia dan rencana uji coba melawan Rusia terungkap. PSSI memastikan Indonesia akan terlibat dalam turnamen mini yang mempertemukan timnas Indonesia dengan Malaysia. Lebih mengejutkan lagi, uji coba melawan Rusia juga menjadi bagian dari rencana mereka. Apa yang ingin dicapai PSSI dengan langkah ini? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. PSSI akhirnya angkat bicara soal rumor timnas Indonesia akan menghadapi Lebanon dan Malaysia dalam turnamen mini di FIFA Matchday. Sebelumnya beredar kabar bahwa PSSI akan menggelar turnamen mini untuk mengisi kekosongan FIFA Matchday September 2025 mendatang. Sebelumnya beredar kabar bahwa PSSI akan menggelar turnamen mini untuk mengisi kekosongan FIFA Matchday September 2025 mendatang. Rencananya timnas Indonesia akan menghadapi Lebanon dan Malaysia sebagai bagian dari persiapan jika lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa FIFA Matchday September nanti memang belum ada jadwal pertandingan. Pasalnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang kini diikuti oleh skuad Garuda akan selesai pada Juni mendatang. Sementara putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 baru akan digelar pada Oktober 2025 mendatang. Memang menarik FIFA Matchday kali ini. Kenapa menarik? Karena kebetulan September itu kosong, tidak ada pertandingan, ujar Arya dikutip dari kanal YouTube-nya Senin (5 Mei 2025). Berdasarkan rencana, FIFA Matchday September nanti akan dimanfaatkan tim besutan Patrick Kluivert itu untuk menggelar persiapan termasuk uji coba. Persiapan juga kalau kita ke round 4 maka kita ada waktu kosong September, bisa jadi ada pertandingan, kata Arya. Dia mengungkapkan sudah ada beberapa negara yang mengajukan diri untuk menghadapi timnas Indonesia pada September mendatang. Salah satunya adalah Rusia yang sudah melemparkan tawaran kepada PSSI untuk menggelar pertandingan uji coba. Banyak negara-negara juga menawari kita, ada Rusia misalnya menawarkan kita, sepertinya agak berat kita menerima tawaran dari Rusia. Jadi kemungkinan kita tidak akan melawan Rusia. Karena ada pertimbangan teknis dan sebagainya, katanya. Selain itu, PSSI tidak menampik bahwa ada ide untuk menggelar sebuah turnamen mini di FIFA Matchday September nanti. PSSI pun sudah mulai menawarkan beberapa negara potensial yang akan menjadi lawan timnas Indonesia. Ada beberapa negara yang mulai kita tawarkan untuk main di Indonesia. Ada Lebanon, bisa juga, isinya ada Malaysia, bisa juga. Tapi kita belum tahu karena masih proses, katanya. Karena September masih lama ini, masih bukan Mei. Jadi kita masih nunggu tahapan-tahapan berikutnya. Atau negara lain juga ada bisa supaya kita bisa punya pertandingan-pertandingan yang membuat situasi kondisi tetap terjaga dan ritme pemain-pemain kita, ucapnya.